Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 7. Teksnya ayat 14 sampai 26. Paragraf yang pertama, ayat 14 sampai 18. Orang Israel undi untuk mencari orang yang berbuat dosa sesuai dengan perintah Tuhan, dan dikenal akan anak Karmi, cucu Zabdi, suku Yehuda. Paragraf yang kedua, ayat 19 sampai 23 akan mengaku bahwa di antara barang-barang jarahan itu dia mengingininya. Paragraf yang ketiga, ayat 24 sampai 26, Agan dan seluruh keluarga dan lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya semua dibunuh dan dibakar. Kesimpulannya, orang Israel undi untuk mencari orang yang berbuat dosa sesuai dengan perintah Tuhan. Menurut teks hari ini, suku Yehuda yang kena, lalu Ziarah yang kena, kemudian keluarga Zabdi yang kena. Setelah itu maka akan anak Karmi, cucu Zabdi yang kena. Yosua berkata kepada Akan, "Mengakulah di hadapannya, jangan sembunyikan kepadaku." Karena Tuhan menyatakan akan mengaku bahwa di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinar, dan 200 shikal plak, dan sebatang emas yang 50 shikal bertanya. Dia mengingininya, maka dia ambil. Setelah mengambil segalanya itu, Yosua berkata, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Kemudian Akan, seluruh keluarga dan lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya semua dibunuh dan dibakar. Tuhan mau agar kita menghapus sampai tanda dosa dan kembali kudus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan beritahukan seorang yang berbuat dosa dengan cara undi. Kedua, setelah menghukum Akan dan sekeluarganya, Tuhan suruh merukannya yang bernyala-nyala itu. Ketiga, Tuhan mau akan kita menghapus sampai tanda dosa dan kembali kudus. Ajaran bagi kita. Pertama, orang Israel memakai cara undi untuk mencari orang yang berbuat dosa sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kadang kita bisa memakai cara undi itu untuk mencari kehendak Tuhan. Kedua, akan berbuat dosa yang di antara barang-barang jarahan itu dia mengingininya. Keinginan daging, keinginan manusia pasti berbuat kita untuk berbuat dosa. Ketiga, dengan dosa dari seorang, semua bangsa Israel dicelaka. Dari dosa seorang, semua bangsa, semua negara, semua jemaat kadang dicelaka. Kita harus ingat ini. Keempat, Akan, seluruh keluarga dan lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya semua dibunuh dan dibakar untuk menyucikan bangsa Israel. Aplikasinya. Pertama, jangan bersembunyi dosa. Tuhan pasti akan membuka menghadap semua orang. Tidak usah bersembunyi. Kedua, jangan berbuat dosa di dalam keinginan jasmani. Itu akan celaka semua jemaat. Kalau seorang pemimpin rohani berbuat dosa, ya jemaatnya pasti pecah dan pasti merekanya ada banyak luka di dalam hati karena perbuatan ini. Ketiga, binasakan penyebab dosa dari jemaat dan menghapus sampai tanda dosa supaya kembalikan kesucian menghadap Tuhan. PR praktiknya demikian. Kalau ada dosa di dalam keinginan jasmani, bertobat dan membuang semua hasil dosa itu dan binasakan
penyebab dosa dari jemaat, supaya kembalikan kesucian, supaya kembalikan kepada Tuhan. Semua hamba Tuhan harus berjaga kesucian dan harus membuang keinginan jasmani. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.